Ancaman hukumannya sejauh ini yang kita dengar itu maksimal 20 tahun dengan pasal 2 atau pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 ya. Mbak Yenti, apakah cukup hanya dengan ini atau dengan jumlah korupsi sebesar itu bisa ada lagi pasal-pasal yang dikenakan supaya hukumannya lebih berat lagi? Ya, itu kan pasal 2 ya, pasal 2 atau pasal 3 ya. Pasal 2 lah yang paling ini, pasal 2 itu penting. Dan kemudian kan setiap korupsi apalagi sudah 5 tahun. Ada uang ini, ada tadi pengkondisian sehingga kita harus import. Itu artinya apa? Pasti nanti ada broker-broker, ya ada komisi. Itu kan sarang korupsi. Itu sebetulnya korupsi ini bukan korupsi yang luar biasa, bukan white collar crimes. Ini hanya karena pengawasannya aja. Ada pembiaran, karena sangat sederhana. Tidak, bukan kalau kripto dan sebagainya itu kan bukan yang cyber itu, enggak. Ini kong kali kong, betul-betul kong kali kong gitu ya. Sehingga mereka ya antara satu tahu sama tahu lah gitu ya, nanti bagi-bagi ini yang seperti ini. Dan kita setelah masuk rejim anti pencucian uang itu, setiap korupsi ada hasil korupsi, adanya orang yang diuntungkan karena korupsi itu harus dikejar dengan tindak pidana pencucian uang untuk mengejar. Tapi saya tergelitik berharap kalau nanti ini sampai ke pengadilan dan terbukti, saya ingin mendorong kepada hakim, pasal 2 itu memang sama ya, maksimumnya 20 tahun yang pasal 3. Tapi pasal 2 dikatakan begini, bahwa dalam keadaan tertentu, maka pasal 2 yang 20 tahun itu pidana mati bisa dijatuhkan. Gitu ya. Minimal beranilah menuntut pidana mati gini, karena apa? Sempat ada 2019, 2020, 2021 itu pandemi. Karena keadaan tertentu bahaya. Bahaya, semoga hakim itu bisa menafsirkan ya. Jadi kita juga miskin dengan penafsiran hakim, miskin dengan penemuan-penemuan hakim, bahwa hakim harus tahu bahwa ini ada kejahatan yang luar biasa langsung kepada masyarakat, sehingga kita pun bingung. Hakim harus bisa menggali nilai-nilai yang ada sehingga berani menemukan hukuman yang lebih cocok yang karena yang 20 tahun kurang kuat. Jadi ada pandemi yang terjadi di situ. Ada pandemi, berarti ada bahaya tertentu, bahayanya kedaruratan itu semoga masuk itu. Hakim semoga berani. Saya geser sekarang ke Mbak Niti. Mbak Yenti, terima kasih. Terakhir, bagaimana YLKI melihat sekarang sudah terjadi krisis kepercayaan terhadap Pertamina? Adakah cara yang harus dilakukan supaya kepercayaan publik ini bisa pulih kembali dalam waktu cepat sebelum memang nanti ada vonis pengadilan ya? Tapi apa yang menurut Anda bisa dilakukan oleh pemerintah, oleh institusi? Sebenarnya saya tidak yakin ini akan peningkatan kepercayaan akan cepat ya. Jangan lupa juga bahwa yang dirugikan itu bukan hanya negara, tapi rakyat juga. Karena kan konsumen itu semuanya di seluruh Indonesia itu kan rakyat menggunakan Pertamax juga, gitu. Jadi di Undang-Undang Perlindungan Konsumen pun jika memang terbukti di pasal 19 itu dijelaskan bahwa tanggung jawab dari pelaku usaha memberikan ganti rugi, baik itu imaterial maupun material, baik dari kerusakan, pencemaran maupun dari kerugian konsumen yang asal dari pengkonsumsian produk tersebut gitu. Jadi sebenarnya ini bisa dilakukan untuk penggugatan class action jika memang benar-benar terbukti gitu. Konsumen juga dirugikan. Ini benar-benar sangat mengecewakan. Jadi saya tidak yakin akan terjadi peningkatan kepercayaan dalam waktu cepat gitu. Baik, kalau begitu nanti kita tunggu bagaimana muara dari kasus ini, ujungnya akan seperti apa. Sebenarnya banyak sekali yang perlu digali lebih jauh. Terima kasih Mas Sugeng, Mbak Yenti dan juga Mbak Niti. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kontroversi. Pemirsa, saya Zilvia Iskandar pamit undur diri. Selamat malam. Sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.